Halo guys, berjumpa lagi dengan gue Gikoto. Sekarang gue pengen ngajakin kalian buat bahas soal tentang pengakuan pendapatan. Ini soal yang kedua ya. Jadi ini contoh soalnya adalah tahun 2001, 20X1. Tech PC, sebuah produsen komputer menandatangani kontrak dengan Universitas Forward untuk mengirim 300 komputer dengan harga total 600.000 CU, yaitu 2.000 per masing-masing komputer. Jadi 600.000 ini totalnya transaksinya untuk 300 komputer, 600.000 bagi 300 jadi 2.000 per komputer. Karena pekerjaan persiapan yang diperlukan, Universitas Forward setuju untuk mengirimkan komputer dalam 3 kali pengiriman terpisah selama 3 bulan. Jadi 100 komputer dalam setiap pengiriman, jadi langsung bagi 3 aja. 300 dibagi 3 termin. Kemudian Universitas Maju Jaya memperoleh kontrol atas komputer saat pengiriman. Ini kayaknya salah kali ya, ini bukan Universitas Maju, ini Universitas Forward maksudnya. Universitas Forward memperoleh kontrol atas komputer saat pengiriman. Kemudian setelah pengiriman pertama dilakukan, Universitas Forward dan Tech PC mengubah kontrak. Jadi dia setelah pengiriman pertama atau setelah 100 komputer diterima, si Universitas Forward ini dengan Tech PC mengubah kontrak. Kemudian Tech PC akan memasok 200 komputer tambahan. 200 komputer ini bukan sisanya ya, tapi tambahan sehingga totalnya 500 karena tadinya kan 300 kontraknya kan. Kemudian setelah dikirim 100, dia akan nambah lagi 200 kontrak, 200 komputer. Nah, harga tambahan untuk 200 komputer ini adalah 388.000 totalnya, 388 untuk 200 komputer, sehingga satu komputer itu harganya cuma 1.940, karena dia sudah ada dikurangin diskon 3%. Nah, kemudian Tech PC memberikan diskon volume sebesar 3% untuk pengiriman tambahan yang mencerminkan diskon volume normal yang diberikan dalam kontrak serupa dengan pelanggan lain. Per 31 Desember 2021, Tech PC telah mengirimkan 400 komputer. Ini per akhir tahun ya, dia udah kirimkan sebanyak 400 komputer. 300 komputer di kontrak pertama dan 100 komputer di kontrak yang kedua. Nah, berdasarkan kasus di atas, jawablah pertanyaan. Nih, yang pertama, apakah perubahan kontrak tersebut merupakan modifikasi kontrak atau kontrak terpisah? Kemudian yang B, bagaimana seharusnya Tech PC mengakui pendapatan dari kontrak ini untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021. Jadi, mengakui pendapatan per 31 Desember atau pada saat 400 komputer sudah diterima. Oke, nah jadi untuk pengakuan pendapatannya yang pertama kalian harus identifikasi dulu kontrak awalnya ya. Kontrak awalnya kan 2000 CU per komputer sebanyak 300 komputer, jadi totalnya 600.000. Nah, kontrak awal itu dikirimkan 3 kali masing-masing 100 PC. Pengiriman pertama itu adalah 100 PC. Kemudian di kontrak perubahan ada tambahan 200 komputer seharga 388 atau rata-rata 1940. Ini apa ya, cuma diketahui gitu aja. Nah, sekarang untuk yang pertanyaan yang A, yang ini kan ditanyakan tadi apakah perubahan kontrak merupakan modifikasi kontrak atau kontrak terpisah. Nah, jadi dari kasus di atas terlihat bahwa perusahaan di atas merupakan kontrak yang terpisah karena penambahan PC yang dikirimkan sebanyak 200 PC tidak mempengaruhi jumlah dan harga PC yang telah disepakati di awal. Jadi di soalnya sendiri tadi kan sudah disampaikan pada saat pengiriman termin pertama 100 PC sudah diterima, dia akan mengubah kontrak, akan nambah 200 PC lagi. Tapi harga untuk PC yang sebelumnya itu kan tetap 2000. Sementara 200 PC yang tambahan, jadi PC ke 301 sampai PC ke 500 itu harganya yang sudah didiskon 3%. Jadi ini termasuk kontrak terpisah, jadi bukan modifikasi kontrak. Kalau misalnya modifikasi kontraknya itu adalah mengubah kontrak yang sudah ada, otomatis dia akan mempengaruhi harga dari PC secara keseluruhan. Gitu ya. Jadi dia jawabannya adalah yang A ini, dia merupakan sebuah kontrak yang terpisah ini ya, bukan modifikasi kontrak. Kemudian yang B-nya bagaimana seharusnya mengakui pendapatan per 31 Desember 2021. Nah, pendapatan yang diakui per 31 Desember itu adalah kontrak awal. Kontrak awal berarti kan dia sudah ke 300 komputernya sudah diterima semua kan. Jadi kontrak awalnya
sebanyak 300 PC dikali 600.000 bagi 300. Jadi sama aja 300 PC dikali harga per PC, 200 PC kali 2.000 harga per PC, totalnya 600.000. Ini pendapatan dari kontrak awal. Sedangkan dari kontrak yang baru, dia kan baru ngirim 100 ya. 100 karena disoalkan disampaikan di sini bahwa per 31 Desember itu 400 pengiriman, 300 yang awal dan 100 komputer amandemen. Nah, jadi 100 dikali, nah baru dikali dengan harga PC setelah di diskon 3%. Nah, di sini 100 dikurang 3% dikali 388.000 dibagi 200. Gitu ya. Jadi ini adalah harga per PC-nya. Harga per PC-nya 1.882 dikali 100 PC. Jadi totalnya 188.180. Nah, pengakuan pendapatannya berapa? Ya tinggal ditotalin aja. 600.000 CU dikali 188.180. Jadi totalnya adalah 788 kali 180. Oke, itu ya. Jadi ini kalian ingat aja, diskon 3% ini kan sudah disampaikan di sini bahwa memberikan diskon sebesar 3% untuk pengiriman tambahan yang mencerminkan diskon volume. Jadi pengiriman yang di kontrak yang kedua, yang 200 PC tambahan itu dia dikenai diskon 3%. Itu jadi 3% dikali dengan harga per PC-nya. Gitu. Jadi totalnya pendapatan diakui adalah 600 tambah 188, 180. Totalnya 788.180. Oke, sekian dulu dari gua. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau ada yang masih kurang jelas, silakan langsung aja komen di bawah. See you next time. Bye-bye.